memang penyidik salah, kita sepakat hukum itu penyidik. Tapi kalau memang penyidik itu benar, Anda telah menghakimi orang yang tidak bersalah. Pak, sentak-sentak juga saya nggak bakal nangis. Tidak Pak. menyentak-nyentak. Nggak bakal nangis, Tahe, Pak. mana yang menyentak-nyentak? Saudara sampaikan aja simpel saja. Ini rekayasa gitu. Dia Mau ada bacakan dulu, tanya. Pak. Dia mau jawab. Oke. Jangan ada potong. Ya. Ini Baik, Bung Erni. di BAP Bapak Rudiana tanggal 31 Agustus 2016 pukul 18.30 atau 1 jam setelah melakukan penangkapan. Disebutkan, Pak, ini pertanyaannya di nomor 6, Pak. Tenang, Pak, saya nggak bakal nangis, Pak. Serius, saya udah kuat. Apakah saudara tahu dengan cara bagaimana pelaku melakukan perbuatan tersebut? Jelaskan. Pertanyaannya begitu, Pak. Dijawablah oleh saksi Bapak Rudiana. Para pelaku yang berjumlah 11 orang tersebut melakukan perbuatan tersebut dengan secara bersama-sama memukuli korban dengan menggunakan bambu dan menusuk dan membacok korban dengan menggunakan senjata tajam jenis samurai yang mengakibatkan kedua korban di jalan flyover Jembatan Talun, Kepompongan Cirebon, seolah-olah kedua korban tersebut dari keterangan para pelaku juga sebelumnya membunuh korban saudara Vina tersebut. Para pelaku terlebih dahulu memperkosa secara bergantian. Itu BAP Bapak Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 18.30. Rekayasanya yang mana itu aja yang saya tanya. Ya ini Bapak, Yang mana? rekayasanya Yang kan mana? udah jelas. Yang mana? Kan udah Itu kan jelas pendapat tanggal. itu ya. Saya bantu jawab. Itu keterangan. Seolah ini Tunggu dulu. seolah-olah mengetahui Itu- sendiri. Tidak ada itu keterangan dari para adalah tersangka keterangan lainnya. dari itu. Nah, artinya begini, ingat Ibu ya. Di dalam asas hukum pidana ada yang Jangan dijelasin sejauh itu deh. ini kan kesempatan saya Bung Karni. Izin saya lanjutkan dulu ya. Kita buka. Saya lanjutkan dulu Bung Karni. Ya tapi jangan kayak kita mengajar publik kuliah. Bukan Bung Karni, artinya apa? Enggak apa-apa, Pak. Saya sangat kesal sekali ketika adanya ketidakbenaran. Nah, gini, Kesempatan itu. Gitu loh. Ketika Anda menanyakan bahwa dari 5 mana yang rekayasa? Iya. Bukan, BAP itu bukan bukti. Bukan kan BAP bukan bukti. Anda mengerti nggak? Iya. Yang katakan bukti. Dia menuduh Rudiana itu rekayasa. Itu Pak. Bung Karni. Saksinya. Iya. Kesaksiannya rekayasa. Iya, Bung Karni. Oh, saya Bacain di Bung putusan Ditran. pengadilannya. Dikit, seperti Bung itu. Ditran, jadi Anda itu jangan salah ngajari sama lah advokat. Loh, siapa Cuma yang bedanya mengajari? Saya begini, tidak mengajari. Anda tadi mengatakan Ini bagian alat saya bukti berbicara. adalah keterangan saksi di Yang pengadilan. saya tanya Titin, Ya. karena dia mengatakan semua rekayasa. Saya tanya di mana Ya, yang tadi kan rekayasa sudah sesuai dengan dijawab. bukti. Rudiana yang seolah-olah Bukan tahu, saudara yang saya padahal tanya. dia tidak ada di TKP. Saudara ini pengacara Titin atau Titin saudara Kemudian pengacaranya? Boleh nggak saya Rudiana kembali BAP-nya dong? dituangkan Mana? dalam Dua-duanya putusan sini, pengadilan. bagus. Nih, Gitu nih, loh. putusan pengadilan. Kau duduk aja, diam kau situ, duduk. Mengatakan Kau hal yang duduk sama. kau situ. Duduk. Jadi ini Duduk adalah dulu. alat. Anda siapa Jangan ngatur-ngatur kau saya berdiri. duduk? Oke, baik teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman tentunya sudah mendengarkan sedikit perdebatan antara saudara Petra dan ibu kita yang kita cintai. Tentunya ini sangat menarik karena soal dinamika politik yang terjadi ini tentunya yang seharusnya kita tidak tahu, tetapi kita setelah mendengarkan perdebatan mereka banyak problem-problem yang kita tahu bahwasanya adanya situasi perdebatan antara keadilan agar kita mendapatkan keadilan atau kecurangan-kecurangan yang saat ini. Tentunya apa yang disampaikan oleh Fitra tersebut terhadap ibu pengamat politik tadi bahwasanya penyidik bukan hanya harus ada dari rekamannya tetapi bisa juga melalui testimoni. Nah, tentunya ibu itu cuma mengatakan, ya jelaskan, saya tidak tahu, saya dari kampung. Nah, dan ada juga salah satu video dan disitu menjelaskan bahwasannya ibu itu merasa dibentak-bentak dan saya tidak akan menangis. Dari situ kita bisa lihat bahwasannya ibu ini hanya pengamat politik yang sangat rendah hati
dan sangat memahami konsep kejujuran. Tetapi ya mau gimana lagi, bahwasanya itu dalam suatu forum perdebatan, dan di situ juga kita bisa melihat kualitas dari seseorang dan attitude seseorang. Teman-teman, kalau situasi dinamika politik yang terjadi di negara Republik Indonesia ini memang sangat memanas soal PPN 12% dan soal KPK dengan kasus Harus Masiku, dan banyak juga para koruptor-koruptor yang terjadi saat ini. Bahkan dengan kasus-kasus hal biasa juga banyak dialami di Republik Indonesia ini. Dan ini juga kita harap saat ini pemerintah Prabowo Subianto agar para koruptor atau korupsi atau mafia-mafia besar juga harus menuntaskan hal ini, agar kita sebagai masyarakat mengalami kesejahteraan dan tidak ada para koruptor di Republik Indonesia ini, agar kita berjalan dengan aman, dan tentunya itu yang kita harapkan. Pitra kan orangnya paling pintar se-Indonesia. Nah, si Pitra orangnya nggak mau salah, tentunya kalau kita lihat memang. Dan di situ juga di akhir video bahwasanya ada Pak Tony yang skakmat oleh Pak Tony. Tetapi jangan salah teman-teman, kalau kita lihat perdebatan ini di media sosial ataupun mereka tayangkan, itu hanya forum perdebatan, tetapi selebihnya mereka akan bergandengan tangan. Tetapi kita melihat di perdebatan itu bagaimana kita menangkap ilmu mereka yang mereka sampaikan, yang mereka debatkan, apalagi mengenai keadilan sosial Republik Indonesia ini, agar kita mendapatkan kabar-kabar yang belum kita tahu mengenai hakim ataupun KPK ataupun Kejaksaan Agung dan sebagainya. Karena mereka sebagai pengamat politik, mereka lebih memahami dalam konsep soal apa yang terjadi di Republik Indonesia ini. Kalau 7 terpidana bebas, apakah Pitra bakalan dilaporkan dan dipenjarakan? Ini datang lagi Raja 4 kedua. Tentu Ibu Tin sama Pak Tony aku dukung. Semangat Bang Tony, jangan kalah sama Pitra Pak Tony. Semangat Pak Tony. Tentunya Pak Tony juga adalah seorang pengamat politik yang lawyer dan tentunya juga mengamati dan juga diakui. Pitra ini adiknya si Patra kuasa hukum Sambo kemarin. Serius tanya, yang pakai jas biru bunga mawar merah di saku jasnya buat apa ya Pak? Saksi tidak harus melihat, tidur pun bisa. Yang penting ada amplopnya, bisa jadi saksi. Nah, ini yang berat teman-teman. Ketika kita mendapatkan suatu laporan, kita melaporkan kepada petinggi-petinggi. Ketika kita seorang miskin, maka mereka susah untuk memproses kasus yang kita laporkan. Tetapi ketika kita memiliki harta atau kekuasaan ataupun berupa uang, mereka akan lebih cepat untuk memproses kasus kita. Itulah yang namanya merugikan masyarakat. Ya, mungkin teman-teman juga di sana juga mengetahui dengan kasus-kasus kecil mereka tidak menangani, tetapi mereka malah membiarkan dan tidak memproses. Dan inilah kita harapkan untuk pemerintah Prabowo Subianto agar memberikan terbaik pada masyarakat, agar mendapatkan hak-hak yang mereka inginkan. Nah, karir yang baju biru ini emang apa sih? Pak Tony lebih pintar, lebih pengalaman. Menyala Pak Tony. Pak Tony maju terus Pak. Sehat selalu Bu Titi. Semangat Pak Tony. Salpok sama bunga yang ada di sakunya beliau. Ini Criminalibus Promptinos Ben S. Lucy Crash yang pernah dengar dari seorang pop. Itu pakai bunga ini kantongin biar apa? Biar keren. Saya kasih sama bapak mau kondangan, di jasnya ada bunga mawar, malah salah masuk. Tentunya kita juga salpok dengan bunga yang dijas oleh Pitra tersebut. Nah teman-teman, mengenai kasus Harus Masiku yang saat ini viral di media sosial, yang banyak diperbincangkan oleh pengamat politik, memang belum habis-habisnya bahwasanya KPK juga baru memproses. Dan Harus Masiku ini memang adalah seorang mantan kader partai PDIP. Nah teman-teman, kalau kita lihat situasi politik ini kan sangat membingungkan nih teman-teman. Kalau kita lihat juga bagaimana kedepannya apa yang terjadi, ya kita harus memprediksi bagaimana nanti
kepermintaan selanjutnya, apakah ada perubahan atau estimasi yang harus kita dapat ataupun hanya sekedar melanjutkan program-program mantan presiden kita Jokowi atau tidaknya. Dengan harum resiko ini juga KPK juga belum menentukan. Dan ada salah satu mantan KPK, Agus, mengatakan, mungkin teman-teman juga penasaran, dan pernah mengatakan bahwasanya KPK tidak akan menuntaskan kasus korupsi. Nah, ini yang berat. Ketika kasus korupsi merajalela seperti kasus Harvey Voice yang menghilangkan atau merugikan negara dengan 300 triliun dengan diponis hanya 6 tahun 5 bulan. Apakah itu layak? Tidak, teman-teman, dan tidak fair. Dan Prabowo juga turun tangan di situ dan katanya bahwasanya Jaksa Agung atau hakim tersebut telah dipecat oleh Prabowo Subianto. Saya yakin karena tidak sesuai, teman-teman, karena merugikan masyarakat dan merugikan negara. 300 triliun itu sangat banyak, teman-teman. Bagaimana perasaan teman-teman juga mengetahui hal tersebut? Dan itu pun bisa 1 truk ataupun 2 truk duitnya, teman-teman. Kita sebagai masyarakat kecil aja hanya cari makan aja susah. Bagaimana para koruptor hanya di penjara seperti nangkap ayam maling di dalam kamar mandi hanya 6 tahun 5 bulan di penjara? Kan sulit, teman-teman. Apakah ini tidak ada perubahan? Nah, ini yang kita harapkan untuk Pak Prabowo. Kita berikanlah kepada Prabowo agar menuntaskan ini. Teman-teman, sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.